Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi. Wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tafsir Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin pada kesempatan ini membahas surat Al-Maidah ayat 32, halaman 113. Al-Maidah ayat 32. Jika dalam ayat sebelumnya Allah berbicara tentang seputar dua putra Nabi Adam alaihissalam, yaitu Qabil dan Habil, ya, dimana dikisahkan ya, bahwa Qabil kakaknya itu membunuh Habil adiknya, dan itu merupakan kejahatan yang dilakukan oleh manusia ya, pertama kali terkait dengan pembunuhan ya, atau dosa pembunuhan, yang itu semua dipicu oleh rasa iri ya, rasa dengki ya. Jadi begitu berbahayanya penyakit iri, penyakit dengki, sampai-sampai mengakibatkan pertumpahan darah, sekalipun antara saudara ya, antara adik dan kakak. Nah, maka di ayat 32 ini Allah berfirman min ajli dalik, disebabkan oleh itu semua. Nah, kan kalau memulainya dari sini kita agak susah memahaminya, kok kenapa muncul tiba-tiba muncul min ajli dzalik. Nah, itu harus dikaitkan dengan pembahasan sebelumnya. Disebabkan oleh peristiwa itu semua gitu. Peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil dan Habil, nah, gitu. Maksudnya begitu, Pak. Kataba plus nahnu ya. Kami tetapkan. Nah, tentu kan kalau disebut kami tetapkan, ada yang Allah tetapkan. Biasanya di situ para ahli tafsir menyisipkan kata hukum gitu ya. Kami tetapkan hukum gitu. Nah, ini termasuk kitabah Allah yang sifatnya syar'iyah, Pak. Sering kita katakan bahwa kitabah Allah itu ada kitabah kauniyah, ketetapan Allah yang berkaitan dengan alam semesta. Ada kitabah Allah yang berkaitan dengan syar'iyah. Nah, ini kitabah Allah yang sifatnya syar'iyah. Artinya Allah menetapkan hukum, menetapkan syariat, yang ketetapan hukum ataupun syariat yang Allah tetapkan itu sebelumnya ya, dikarenakan adanya terjadi peristiwa pembunuhan itu ala Bani Israel, terhadap anak cucu keturunan Bani Israel. Tetapi di sini para ulama mengatakan bahwa ayat ini itu tidak berlaku khusus hanya orang-orang Bani Israel,
tetapi berlaku untuk seluruh umat manusia. Annahu bahwasanya, nah, ini ketetapan Allahnya itu begini nih, bahwasanya man siapa, nih kalau menggunakan man itu para ulama mengatakan, ulama bahasa ya, di samping itu menunjukkan yang hidup dan berakal itu, man itu kalau lebih spesifiknya itu sederhananya adalah orang-orang yang baligh, orang-orang yang mukallaf, yang sudah terkena beban taklif. Nah, sehingga di kita nih, khususnya di negara kita ini dijadikan sebagai sebuah acuan itu, bahwa seseorang dikenakan hukuman itu apabila melakukan kesalahan yang namanya pembunuhan. Itu kan ada ketetapan usianya, itu berapa usia anak itu dikenakan hukuman apabila melakukan pelanggaran khususnya pembunuhan. Kalau di bawah usia kan belum terkena beban taklif, apalagi kalau hilang akal gitu. Liman barang siapa qatala yang membunuh itu nafsan ya, satu jiwa, bi ghairi nafsin ya, tanpa disebabkan oleh jiwa yang lain. Maksudnya begini, barang siapa yang membunuh kemudian membunuhnya itu tanpa alasan yang hak, tanpa alasan yang benar. Salah satu alasan yang dibenarkan seseorang membunuh orang lain itu adalah manakala orang tersebut membunuh seseorang. Itu yang sering disebut dengan kisos itu, Pak. Salah satunya itu. Di samping ada sebab yang lain ya, umpamanya berzina muhson ya. Jadi dalam konsepsi Islam bahwa seseorang baru diperbolehkan menghilangkan nyawa orang lain kalau alasannya itu dibenarkan. Salah satunya adalah seseorang membunuh orang lain itu dengan direncanakan, disengaja, dengan alat yang mematikan, kemudian sudah mencapai akil balik, baru bisa dikenakan hukum kisos itu. Atau fasadin, dia berbuat kerusakan fil ardi, di muka bumi. Ini kerusakan di sini tentu bukan kerusakan yang biasa itu ya, tapi kerusakan yang berakibat fatal gitu ya. Umpamanya dia melakukan perampokan gitu, Pak. Dia melakukan pembegalan ya, atau dia melakukan semacam tindakan-tindakan yang bisa menghilangkan nyawa orang, membikin orang takut, Pak. Membikin teror dengan teror yang membikin orang itu takut, sangat takut tentunya. Itu yang dimaksud dengan fasad di situ. Jadi bukan kerusakan biasa, tapi kerusakan yang mengerikan lah. Maka ka'an nama seolah-olah dia itu qatalan nasa, qatala telah membunuh an-nasa manusia jami'an semuanya. Nah, ini menunjukkan betapa mahalnya yang namanya nyawa manusia, darah manusia, terlebih khusus darah seorang mukmin, Pak. Mahal itu. Sehingga diilustrasikan oleh Allah itu bahwa seseorang yang
membunuh satu nyawa saja tanpa alasan yang benar, itu diibaratkan yang bersangkutan itu membunuh seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Kalau tanpa alasan yang dibenarkan, Pak. Beda kalau dalam peristiwa perang, Pak. Ya namanya juga kan perang. Konsekuensi dari perang itu kalau tidak membunuh ya terbunuh. Sebaliknya nih, waman dan barang siapa ahyaha. Nah, maksudnya ahya di sini adalah ahyan nafas. Barang siapa yang menghidupkan satu jiwa, fakaan nama, maka seolah-olah dia itu ahyan nasa, menghidupkan manusia jami'a, semuanya. Ini man di sini, waman ahyaha. Ini banyak ulama yang menafsirkan man di sini itu apa ya, terlebih khusus ya. Jadi bukan hanya berlaku untuk, kalau secara umum ya untuk semua manusia gitu Pak, tapi secara khusus ini tertuju kepada orang-orang yang memang punya profesi ya yang berkaitan dengan menjaga nyawa manusia. Katakanlah para penegak hukum itu Pak. Itu kan seorang hakim itu dengan keputusannya, dengan ketuk palunya itu bisa menghidupkan nyawa manusia, bisa menghilangkan nyawa manusia. Nah, ketika seorang hakim itu dia betul-betul menegakkan hukum dengan adil gitu, sehingga dampak dari keadilannya itu bisa menolong orang yang tidak bersalah. Nah, maka pada saat dia memutuskan satu orang itu, seolah-olah dia itu sudah menghidupkan seluruh manusia. Atau katakanlah seorang dokter nih Pak, ini seorang dokter, itu kan erat kaitannya dengan menjaga kesehatan manusia. Nah, ketika seorang dokter itu betul-betul menjalankan tugasnya dengan baik, serius, tanggung jawab, terlebih khusus terkait dengan pasien yang memang punya penyakit berat, dia sungguh-sungguh gitu, sehingga orang tersebut itu tertolong jiwanya Pak, tertolong nyawanya. Maka ketika dia itu melakukan keseriusan, kesungguhan untuk mengobati seorang pasien yang tadi kritis itu seolah-olah dia itu telah menghidupkan seluruh manusia. Tapi sebaliknya ketika ada seorang dokter itu tidak bertanggung jawab, ieu mah da nu geuring teh jalma leutik cenah gitu, jalma miskin, jalma kere gitu, lalu menanganinya itu asal-asalan gitu tuh, sehingga nyawanya itu tidak tertolong. Itu terancam dengan kalimat yang pertama Pak, pakaan nama qatalan nasa jami'a, maka seolah-olah si dokter itu telah membunuh manusia semuanya. Jadi seorang dokter itu ketika menjalankan tugasnya dengan baik, itu mendapatkan pujian pahala yang sangat luar biasa Pak. Tentu kalau seorang muslim ya, kalau bicara pahala itu. Tapi kalau seorang dokter itu menjalankan tugasnya dengan tidak baik, tidak bertanggung jawab, itu pun mendapatkan ancaman yang sangat mengerikan gitu. Ini penting karena di zaman sekarang itu kan seringkali orang kurang bertanggung jawab lah dengan tugasnya. Atau katakanlah profesi lain, umpamanya kepolisian, Pak, polisian. Itu kan erat kaitannya dengan
keselamatan manusia, dengan nyawa manusia. Nah, ketika seorang polisi itu betul-betul dia menjalankan tugasnya, lalu dia itu melindungi orang yang memang seharusnya dilindungi gitu, maka seolah-olah seorang polisi itu telah menghidupkan nyawa semuanya. Tapi kalau dia berbuat salah gitu ya, polisi itu melakukan tugasnya dengan tidak benar, mestinya orang yang dilindungi malah tidak dilindungi gitu. Orang yang mestinya dihukum malah tidak dihukum, maka dia itu telah seolah-olah telah membunuh seluruh manusia. Nah, ini kan kalau ayat ini dipahami nih oleh semua pihak, wah, akan tercipta keadilan yang sangat luar biasa ini Pak sebetulnya. Kita lanjutkan nih, walaqad dan sungguh-sungguh ja'athum, telah datang kepada mereka. Hum di sini secara tekstual kembali kepada Bani Israel. Ja'at, walaqad ja'at ala Bani Israel. Sungguh telah datang kepada mereka itu rusuluna, rasul-rasul kami. Tentu ini adalah rasul-rasul dari kalangan Bani Israel, bukan dari kalangan Banu Ismail. Rasul-rasul dari keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Bil bayyinati, dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, bukti-bukti yang nyata, hujah-hujah qauliyah disampaikan oleh para nabi rasul itu melalui kitab suci atau sohifah yang mereka bawa. Begitu pula hujah-hujah yang sifatnya kauniyah, yang menjadi bukti akan kerasulannya, akan ajaran yang dibawanya. Banyak itu bahkan ribuan lah nabi dan rasul yang Allah utus kepada orang Bani Israel itu. Summa, kemudian, inna, sesungguhnya, kasiran, kebanyakan, minhum, dari mereka, ba'da dzalika, setelah itu, fil ardi, di muka bumi, la musrifun, mereka berbuat israf, mereka berbuat melampaui batas itu. Bagaimana berbuat melampaui batas itu? Ya tadi, membunuh jiwa tanpa alasan yang benar, atau melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan kerusakan. Nah, itu berbuat israf, Pak. Bahkan tidak menutup kemungkinan yang melakukan perbuatan israf, melampaui batasnya itu justru orang-orang yang harusnya menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran. Nah, itu ya barangkali tidak jauh beda lah Pak dengan kondisi di negeri kita khususnya hari ini gitu. Jadi justru banyak yang melanggar itu adalah para penegak hukum gitu Pak. Sekarang makan banyak diberitakan gitu ya, yang harusnya menangkap pencuri malah mencuri, korupsi. Yang harusnya memberantas miras malah nyerekek botol. Nah, di zaman kita kan begitu. Ya dulu pun di zaman Bani Israel seperti itu. Nah, ini kan kalau para penegak hukumnya, para penjaga hukum, pengawal hukumnya berbuat demikian, istilahnya malah kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari, kan begitu Pak. Makanya kan Nabi mengatakan ibda binafsik. Nah, itu mulai dari diri sendiri lah, mulai dari orang tua berbuat baik itu, nanti anak kan insya Allah mengikuti. Mulai dari para penegak hukum,
para penguasa, nanti kan rakyat juga insya Allah terinspirasi itu Pak. Kita lanjutkan nih ayat 33. Innama sesungguhnya hanyalah, harful qasr ini huruf yang berfungsi untuk membatasi hukum-hukum yang ada pada kalimat berikutnya, itu harful qasr Pak. Sesungguhnya hanyalah jaza'u, balasan. Kita sering katakan kalau di Al-Quran menggunakan kata al-jaza itu lebih dominan berkonotasi negatif, balasan yang konotasinya negatif. Sesungguhnya hanyalah balasan alladzina, bagi orang-orang yang yuharibuna. Kita barangkali pernah mendengar ada istilah darul amni, darul harb, darul harbi. Darul harbi itu daerah konflik lah. Ini kan kata kerja nih, yuharibuna itu berarti ini maknanya adalah memerangi. Sesungguhnya balasan yang pantas untuk orang-orang yang memerangi Allah wa rasulahu, dan rasulnya. Bagaimana memerangi Allah dan rasulnya itu? Tentu kan kalau memerangi Allah bukan memerangi zatnya ya, karena kan pertama maha gaib gitu Pak ya. Memerangi aturannya Pak, memerangi syariatnya, memerangi firman-firmannya, memerangi agamanya itu. Kan aturan Allah itu tadi diantaranya Pak, dilarang membunuh tanpa didasari alasan yang benar. Ketika dilanggar ya memerangi Allah itu. Dilarang berbuat kerusakan di muka bumi gitu, kayak merampok, membegal dan lain sebagainya. Dia melanggar, maka dia itu memerangi Allah, memerangi aturan Allah. Termasuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang memerangi ajarannya, memerangi sunnahnya, menentang sunnahnya. Orang-orang yang berbuat musyrik itu yang memerangi Allah dan Rasulnya. Wa yas'auna, dan mereka berbuat fil ardi, di muka bumi, fasada, kerusakan. Sama ini pun mayoritas ulama mengatakan ini kerusakannya itu bertahap lah Pak. Kalau dikenakan sanksi hukum pidana maksudnya. Kan ada kerusakan itu yang berkaitan dengan akidah gitu Pak. Akidah yang menyimpang. Ada kerusakan dalam hal ibadah. Nah itu. Kalau kerusakan dalam akidah itu biasanya perbuatan syirik, musyrik Pak. Kalau kerusakan dalam hal ibadah itu adalah ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan sunnah, istilahnya bid'ah, itu kerusakan. Ada kerusakan yang terkait dengan akhlak, nah itu yang sering diistilahkan dengan maksiat itu Pak. Baik syirik, bid'ah, maksiat itu adalah kezaliman Pak, kerusakan. Namun tentu ada yang dikenakan hukum pidana ya, ada yang tidak, tapi ketiga-tiganya ada pertanggungjawabannya di akhirat nanti itu. Nah maka bagi orang-orang yang memerangi Allah, Rasulullah, dan berbuat kerusakan di muka bumi, hukumannya itu Pak nih, ayyuqattalu, nah itu diperangi Pak, diperangi. Tentu kan diperangi di sini, perang itu sebetulnya jalan terakhir Pak, jalan terakhir. Sebelum diperangi itu ada upaya-upaya, ada langkah-langkah bagaimana untuk menyadarkan orang yang bersangkutan itu. Dia tidak langsung diperangi Pak. Kalau bukan diperangi atau kalau tidak diperangi, atau yusallabu, mereka disalib lah.
hukumannya nih, pertama diperangi, yang kedua disalib, yang ketiga nah ini pilihan nih, tukot to'a, dipotong, aidihim, tangan mereka. Bisa dipotong dalam arti hakiki Pak, betul-betul tangannya dipotong gitu. Atau minim-minimnya makna majazinya itu adalah diputus ini karirnya Pak, kalau zaman sekarang itu diputus hubungan kerjanya, umpamanya diambillah aset-asetnya gitu Pak. Jadi ID itu kan, yadun itu kan anggota tubuh kita Pak, yang merupakan apa ya, tangan itu anggota tubuh kita yang paling dominan melakukan kegiatan Pak. Banyak kenikmatan, banyak rezeki yang didapat oleh seseorang itu karena menggunakan aktivitas tangan gitu Pak. Nah maka hukuman yang ketiga itu ya bisa dipotong tangan dalam arti hakiki Pak, atau minim-minim tadi. Umpamanya nih, ada orang yang berbuat kerusakan itu disita mungkin Pak asetnya gitu. Akhirnya pan diurang geuning anu korupsi 300 triliun dendana 5.000 gitu. Itunya kumaha tuh bisa tegak keadilan tuh Pak. Jadi disita apa? Disita asetnya itu, disita, lalu diputus hubungan kerjanya itu Pak. Dipersempit geraknya itu Pak, dipersempit. Iya mah kan banyak orang yang korupsi malah diberi peluang kerja yang leluasa. Malah ayeuna mah geuning nu korupsi teh bisa jadi pejabat deui nyaralon jadi bupati, gubernur gitu. Erek kumaha karapokna tuh korupsi. Wa arjuluhum, dan juga dipotong tangan mereka. Nah, ini kalau ada kata arjuluhum lebih identik dengan makna hakiki sebetulnya Pak. Min khilaf, secara bersilang gitu. Ini sama dengan orang yang mencuri Pak, hukuman bagi orang yang mencuri kan. Jadi dipotong tangannya dan kakinya, tentu berurutan Pak ya, secara silang. Pertama umpamanya dipotong tangannya yang kanan, melakukan lagi kerusakan, kejahatan, korupsi, potong kakinya yang kiri, melakukan lagi yang ketiga, potong tangannya yang kiri, melakukan lagi yang keempat, potong kakinya yang kanan. Itu yang ketiga Pak. Atau yungfau, mereka diusir Pak, minal ardi, dari bumi, dari negeri, sebuah negeri. Ya bisa bertahap itu kan Pak. Dalam realisasinya bisa bertahap sesuai dengan kejahatannya. Umpamanya nih makna yunfau fil ardi itu, kalau kesalahannya kecil mungkin dipecat dari pekerjaannya itu Pak. Jadi ardunya itu di situ dimaknai tempat dia bekerja lah, di PHK gitu Pak. Kalau kejahatannya besar, agak besar sedikit, agak kecil umpamanya dimutasi Pak. Itu tahapannya kan begitu, dimutasi gitu. Kemudian naik lagi, kejahatannya naik lagi, di PHK gitu. Semakin besar, dicoret ke warga negaraannya gitu Pak. Kan tahapannya dalam prakteknya nanti bisa bertahap. Itu yungfau fil ardi seperti itu. Yungfau minal ardh. Dalika, yang demikian itu, lahum, bagi mereka, hidyung, kehinaan, fid dunya, di dunia. Itu baru hukuman yang sifatnya duniawi itu Pak. Hukuman yang sifatnya duniawi. Walahum, dan bagi mereka, fil akhirati, di akhirat, adzabun adim, siksa yang sangat besar. Double, ganda. Di dunia dapat kehinaan, ya paling tidak kan
direndahkan orang, dikucilkan orang, atau jadi buah bibir banyak orang. Di akhirat pun dapat hukuman yang besar. Satu ayat lagi nih, ini merupakan bentuk rahman rahimnya Allah nih. Illa kecuali, nah istisna ini Pak, dan ini menunjukkan akan kemahaadilan Allah, menunjukkan akan kemahaadilan hukum Islam, hukum Allah. Illa kecuali alladzina, orang-orang yang tabu, bertaubat. Tentu taubatnya taubatan nasuha. Bagaimana taubatan nasuha itu? Pertama, dia menyadari akan kejahatannya. Yang kedua, dia menyesal akan perbuatan dosanya. Yang ketiga, berjanji dia tidak akan mengulangi. Kemudian yang keempat, mengikuti keburukan dengan kebaikan, Pak. Jadi dia banyak berbuat amal soleh, diharapkan dengan amal soleh yang dilakukannya itu bisa menutupi, menebus kesalahan-kesalahannya itu. Jadi kecuali orang-orang yang bertaubat dengan taubatan nasuha, tentunya min qabli, sebelum ang takdiru, ditetapkan alaihim, kepada mereka. Artinya nih, ini kalau dalam bahasa kita itu adalah orang yang menyadari diri, menyerahkan diri sebelum ketahuan, Pak. Jadi tobatnya itu sebelum ketahuan. Ini akan beda nih, saya yakin Pak, oleh para penegak hukum, katakanlah oleh hakim. Orang yang berbuat salah lalu dia melaporkan diri bahwa dirinya berbuat salah, itu hukumannya akan berbeda dengan orang berbuat salah lalu dia melarikan diri, jadi buronan, ketangkap. Itu hukumannya akan beda, Pak. Akan beda. Sekalipun yang buronan ketangkap ini akhirnya dia minta maaf gitu. Jadi orang yang meminta maaf qabla, sebelum ketahuan, dengan orang yang meminta maaf ba'da, setelah ketahuan, itu beda, Pak. Perlakuan hukumnya beda gitu. Ya nggak jauh beda lah dengan kita gitu, Pak. Kalau ada anak atau ada teman berbuat salah sama kita, lalu dia minta maaf sebelum kita mengorek kesalahannya lebih jauh, atau sebelum kesalahannya terungkap oleh kita gitu. Ini kayak paribasa di kita, mending keneh nyarita cenah ti ayeuna daripada kapangi engke cenah kita. Itu, Pak. Hukumannya akan beda itu. Ya. Ya. Ya, ini kalau melihat dohir ayat ini nih, melihat dohir ayat ini, makanya nanti dalam prakteknya, ya, dalam prakteknya itu dikompromikan, Pak, antara ayat 32, ayat 33 dengan 34. Nanti kita gini. Makanya kita sering menyampaikan begini, berbeda gitu ya, Pak. Berbeda antara istilah istighfar itu dengan istilah taubat. Berbeda dengan istilah taubat. Berbedanya apa gitu, nah. Pertama nih, kalau istighfar itu untuk kesalahan-kesalahan yang kecil. Sementara taubat untuk dosa yang besar. Yang kedua, nah karena istighfar itu adalah untuk kesalahan yang kecil, itu sifatnya lisan. Tapi kalau taubat berkaitan dengan dosa yang besar, itu berkaitan dengan fisik, Pak, hukuman fisik. Nah, di dalam ayat-ayat yang lain itu Allah itu sudah memberikan bagaimana jalan-jalan pertaubatan yang sudah Allah tetapkan atas kejahatan-kejahatan yang sifatnya pidana. Nah, apa umpamanya nih, orang yang mencuri
dipotong tangan, itu kan pertaubatan dari Allah, itu jalan pertaubatannya. Orang yang membunuh dengan sengaja alat mematikan dikisos, itu jalan pertaubatan yang Allah tawarkan. Nah, cuman seringkali begini, kita dalam menjalani hukuman itu gitu, tidak mengikuti rambu-rambu atau jalan yang Allah tawarkan, sehingga ada kekhawatiran bahwa permohonan maaf gitu ya dari kesalahannya itu dosisnya tidak pas, Pak. Dosisnya tidak pas. Kalau saya ilustrasikan beginilah. Ada orang itu gitu ya, punya penyakit kanker, cancer gitu. Katakanlah itu ibaratnya membunuh, itu diobatinya dengan bodrek gitu, tepas gitu, Pak. Penyakit kanker gitu, jantung diobatinya dengan paramek gitu. Mal mempan kan, cek logika mal mempan gitu, sama nih, banyak orang yang berbuat dosa dengan dosa yang besar itu, katakanlah dosa-dosa yang sifatnya pidana tadi, tapi dia memilih jalan mendapatkan ampunannya itu dengan istighfar. Itu sebetulnya kurang kurang pas gitu, Pak. Kayak tadi orang punya penyakit kanker minum bodrek gitu, padahal sudah Allah berikan obatnya nih. Kalau kamu itu membunuh, obatnya ini nih, kalau ingin diampuni gitu. Kalau kamu mencuri, korupsi, obatnya ini nih, kalau kamu ingin diampuni. Jalan pertaubatannya ini nih gitu. Nah, ini makanya perlu dikompromikan antara ayat 34 dan 33. Nanti kita sampaikan Pak Haji ya. Illa kecuali alladzina orang-orang tabu yang bertaubat dengan taubatan nasuha min qabli sebelum ang takdiru alaihim, diputuskan, ditetapkan hukuman atas mereka. Nah, di ujungnya nih Pak Haji nih ada fa'lamu, maka ketahuilah annallaha, sesungguhnya Allah Ghafurur Rahim, zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, tempo hari kan pernah kita sampaikan begini nih, betapa adilnya hukum Islam gitu ya, betapa maha rahman dan rahimnya Allah nih. Kalau ada orang yang membunuh dengan sengaja dengan alat yang mematikan, bahkan direncanakan, itu kan untuk dikenakan hukum qisas itu prosesnya panjang atuh, Bu. Gening si eta wae menipasa beberapa bulan kamarita kasus-kasus di kita itu, kalau terkait dengan pembunuhan yang disengaja atau direncanakan. Nah, ketika nanti ketahuan nih melalui proses hukum itu si A itu betul membunuh, lalu oleh keluarganya dimaafkan, keluarganya itu memaafkan, itu hukum qisas nggak ditegakkan itu, Pak. Kalau keluarganya memaafkan, tetapi dianjurkan si pembunuh ini nih, kalau keluarganya memaafkan, Pak ya, tapi memaafkannya itu bukan karena diancam, bukan karena tekanan, tapi karena pertimbangan yang lain. Itu nggak ditegakkan hukum qisas itu. Cuman dianjurkan di situ membayar diat, kan itu, membayar diat, Pak. Itu kan luar biasa tuh. Nah, ini pun sama nih, kalau orang itu bertaubat dengan taubatan nasuha sebelum ketahuan bahwa dia itu melakukan kejahatan, maka akan berbeda nih hukumannya itu dengan dasar ada di ujungnya itu annallaha ghafurur rahim, bahwa Allah itu adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Nah, kalau dikaitkan dengan pertanyaan Pak Haji begini nih, dan harus dikaitkan dengan ayat yang lain ya Pak Haji. Jadi kalau orang itu
melakukan pasadan, kerusakan di muka bumi, lalu mereka sudah menempuh proses pertaubatan sesuai dengan yang ditawarkan oleh Allah. Tadi umpamanya orang yang membunuh lalu dia dikisos itu. Orang yang mencuri, korupsi dipotong tangan. Itu kan jalan pertaubatan yang Allah tawarkan. Maka itu akan bebas hukumannya nanti di akhirat, Pak. Ini berdasarkan kisah ini nih. Ada seorang yang sudah menikah lalu dia berzina kan. Itu kan mengaku ke hadapan Nabi itu. Ya Rasulullah, celaka saya telah berzina. Rasulullah nggak percaya itu. Saking tidak percayanya beliau meminta para sahabat untuk berdiri, coba dekati mulutnya katanya. Barangkali dia sedang mabuk katanya. Didekati itu oleh sahabat itu, beberapa orang sahabat mendekati mulutnya, mencium mulutnya lah, mencium aromanya maksudnya. Tidak, Rasulullah senang. Dia tidak sedang mabuk. Nah, kemudian ditegakkanlah hukum rajam itu, Pak. Dia dilempar dikubur gitu. Hanya tersisa kepalanya saja. Lalu dilempari dengan batu. Kemudian setelah dilempari batu, orang itu meninggal dunia. Para sahabat banyak yang menggunjingnya, menggunjing keburukan kan tentunya, Pak. Pada saat itu kan Rasulullah marah itu. Sampai beliau mengatakan, seandainya taubat orang ini dibagikan kepada penduduk Madinah, maka akan mencukupi ampunan dari Allah gara-gara pertaubatan orang ini. Nah, dari kisah itulah bahwa orang yang berbuat dosa lalu dia mengikuti jalan pertaubatan yang Allah tawarkan, maka hukumannya di dunia itu, sementara di akhirat itu tidak mendapatkan hukuman apa-apa. Di ayat ini perlu dikompromikan dengan ayat yang lain. Tetapi kalau orang yang berbuat dosa besar terkait hukum pidana, dia memohon ampun di dunia tapi bukan dengan jalan pertaubatan yang Allah tawarkan, nah itu bukan dengan jalan pertaubatan yang Allah tawarkan, itu nanti di akhiratnya itu tergantung kepada kehendak Allah. Ini di ayat Al-Quran itu ada wa yaghfiru mayasa. Jadi tergantung kehendak Allah. Kalau Allah mau mengampuni, diampuni, Pak. Kalau Allah tidak mau mengampuni, ya tidak akan bisa dipaksakan gitu, Pak. Kenapa kok bahasanya begitu? Karena dia memohon ampun bukan dengan jalan pertaubatan yang Allah tawarkan gitu. Tapi kalau bertaubat dengan jalan pertaubatan yang Allah tawarkan, kan nanti tinggal nagih janji gitu. Ya Allah, saya itu dulu berbuat dosa, lalu saya itu telah menebus dosa saya itu dengan jalan pertaubatan yang Allah tetapkan. Kenapa saya masih dihukum? Kan bisa begitu. Tapi kalau dengan jalannya umpamanya ada orang itu korupsi 10 triliun atau membunuh 5 orang, kemudian dia istighfar saja, Pak. Istighfar itu tergantung Allah nanti di akhirat. Apakah Allah akan mengampuni, itu hak Allah, atau tidak mengampuni pun hak Allah. Kalaupun dia protes, kan Allah mudah saja bilang, kan kalau membunuh sudah saya berikan, untuk taubatnya itu hukumannya begini gitu. Hukuman dari membunuh itu, kenapa kok kamu hanya istighfar ngasih sumbangan 100 juta ke masjid gitu. Kan tinggal begitu kok oleh Allah dibalikan itu. Nah, makanya kita di sini perlu mampu membedakan bagaimana jalan pertaubatan dari perbuatan dosa itu. Untuk dosa ini apakah mempan enggak dengan istighfar gitu ta? Untuk dosa itu apakah mempan enggak dengan istighfar? Tetapi sekalipun demikian, Pak ya, karena kan di kita tidak ditegakkan hukum Islam. Tidak ditegakkan hukum Islam. Ya, bagi orang-orang yang berbuat dosa, ya bertaubatlah kepada Allah, tentu dengan taubat yang maksimal
sekalipun barangkali tidak menempuh jalan pertaubatan yang Allah tawarkan. Karena untuk ditegakkannya hukum Islam itu kan harus ada penegak hukumnya juga, Pak. Harus ada penegak hukum. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.